Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tugas TAPK untuk pertemuan kedua. Yang pertama adalah kelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Bagas Senus Prayoga, absen 5, Retno Zesal Puji Pamungkas, absen 20, dan Mbak Rifki Rifkanto Solihah, absen 23. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang laporan penjualan produk bagian 2A. Di sini kita sudah mendapatkan data penjualan dan kemudian ada soal untuk membuat laporan produk berpenjualan. Nah, yang pertama-tama kita bisa meng-cross-check data tersebut, apakah data tersebut sudah benar apa belum. Kalau dari versi saya akan mencoba menjumlahkan semua kuantitas terlebih dahulu. Nah, karena jumlahnya tidak sama dengan rumus yang kita gunakan, maka terindikasi bahwa data yang di soal ada kesalahan. Jadi kita harus melakukan cross check terlebih dahulu. Saya akan meng-cross check data terlebih dahulu. Yang pertama adalah apakah data yang digunakan sesuai dengan format atau belum. Bisa menggunakan its text untuk cross check data produk. Nah, ketika datanya sudah benar, berarti format yang digunakan sudah benar. Begitu juga dengan kuantitas, kita bisa menggunakan rumus each number. Nah, terdapat data yang salah, yaitu bagian ubi merah. Jumlah ubi merah terdapat terindikasi salah. Jadi kita dapat membenarkan terlebih dahulu sebelum melakukan cross check selanjutnya. Ini karena menggunakan tanda petik, jadi kita bisa menghapus tanda petiknya terlebih dahulu. Nah, sudah benar. Jadi soal yang kita dapat sudah benar dan kita bisa melanjut ke tahap berikutnya. Kemudian kita bisa menginsert pivot table sebelah sini. Table array bisa kita ambil dari data penjualan, kemudian kita blok seluruhnya. Oke, dan kita klik OK. Nah, akan tampil menu pivot seperti ini. Kemudian kita ambil tabel barang dan kuantitas. Nah, barang sebagai raw dan menggunakan rumus sum of quantity. Nah, kemudian akan didapat data pivot seperti ini. Nah, kemudian kita dapat
melakukan koreksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena jumlah produk yang ada di soal dan jumlah produk yang kita dapat dari pivot terdapat perbedaan. Tentunya itu mengindikasikan ada data yang salah. Kemudian kita bisa lakukan koreksi. Tarik ke bawah. Karena ada data yang berbeda, data produk yang berbeda, otomatis jumlahnya pun akan berbeda. Nah, kita sesuaikan. Kacang hijau ada 14. Kemudian kacang hijau. Sudah benar. Di hijau kacang kecil. Kecil. Sama dong. Kecil. Kecil, kecil, kacang besar. Terdapat data yang salah. Kenapa? Karena ada terdapat typo pada penulisan kedelai kecil. Yang pertama adalah ada spasi yang double dan ada kacang kedelai yang bermakna ganda seperti ini. Terus ini juga terdapat makna ganda, kacang kedelai kecil, dan kemudian ubi merah terdapat makna ganda yang mungkin tipe harusnya ubi merah bukan ubi merah seperti ini. Saya buat yang tipe dan bermakna ganda. Nah, ini mungkin bisa kita permak biar rada bagus. Nah, ini. Nah, kemudian kita bisa melakukan laporan baru versi auditor.
terdapat 3 produk yang salah, ada 1, ada 1, 2, dan 3. Dan kita bisa melakukan cross check dan melakukan rekap data yang baru. Biar cukup baik. Oke. Nah, di sini kita bisa melakukan cross check data. Kita sudah sesuai. Setelah yang typo dan yang bermakna ganda kita hilangkan, kita bisa melakukan penyusunan laporan versi auditor. Dan ini menurut kelompok kami adalah seperti ini. Jadi dengan produk yang sudah dilakukan cross check ulang akan didapat data produk seperti ini dengan jumlah data produk sebanyak 10 dan dengan kuantitas yang sudah dibenarkan. Jadi kita bisa melakukan jumlah produk yang bermakna ganda yaitu kacang kedelai kecil, kita jumlah ada jumlahnya sekitar 246. Kemudian ada ubi merah itu sejumlah 192 dan di sini sudah dilakukan pembenaran atau cross check data ulang. Jadi laporannya sudah benar dan menurut grand total dan rumus yang kita gunakan sudah sesuai. Makanya kita sudah mendapatkan laporan kuantitas produk versi auditor. Nah, setelah melakukan hal tersebut, kita bisa melakukan kesimpulan. Kita bisa menarik kesimpulan. Dari analisanya adalah yang pertama, terdapat jumlah data produk yang menggunakan tanda tik. Nah, jadi setelah kita hilangkan tadi tanda petiknya, yaitu yang ini, kita ganti dengan warna kuning tadi. Nah, sudah kita benarkan, akhirnya yang menjadi true. Terus selanjutnya terdapat penulisan nama produk yang typo dan bermakna sama, yaitu kedelai kecil dan ubi merah. Ini sudah kita benarkan dengan jumlah yang sudah benar juga. Dan kita pindah ke sini. Ubi merah yang seharusnya ubi merah. Kedelai kecil-kecil, dan kedelai kecil itu mempunyai makna yang ganda. Jadi kita bisa rangkum menjadi kedelai kecil. Kedelai kecil. 2, 4, 6. Dan ubi merah
192. Nah, demikian untuk soal 2A dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.